Di luar angkasa, beberapa astronot sedang mencoba memperbaiki stasiunnya. Dari kejauhan, terlihat ada sesuatu yang mendekati mereka, yang mana itu adalah beberapa naga sedang menarik sebuah peti. Cerita kembali di zaman kuno saat tungku immortal sedang diperbaiki dengan menggunakan jiwa seseorang. Pengawal kerajaan kemudian melaporkan kepada Kaisar Yuhua bahwa tungku immortalnya telah berhasil diperbaiki. Namun tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari bulu-bulu emas. Untungnya Kaisar Yuhua berhasil menahan serangan itu. Serangan tersebut ternyata dilakukan oleh seorang wanita cantik yang dijuluki Ruthless Emperor. Kaisar Yuhua mengira kalau Ruthless Emperor pastinya datang untuk mengambil tungku immortalnya. Akan tetapi Ruthless mengatakan bahwa ia hanya datang untuk menghabisinya. Kaisar Yuhua yang kesal kemudian menyerang Ruthless. Serangan yang diberikan oleh Kaisar Yuhua sama sekali tak berpengaruh pada Ruthless. Bahkan Ruthless sampai menghempaskan Kaisar Yuhua keluar dari istananya. Kaisar Yuhua akhirnya menggunakan teknik terkuatnya dengan memanggil 6 naga birunya. Alhasil Ruthless Emperor kini berusaha menghindari serangan dari Kaisar Yuhua dengan naik ke atas langit. Saat berada di atas dengan teknik terkuatnya, Ruthless Emperor membalas serangan Kaisar Yuhua dengan tekniknya itu, sehingga Kaisar Yuhua tak bisa menahan serangannya. Terungkaplah alasan dari Ruthless Emperor menyerang Kaisar Yuhua, yang mana sewaktu ia kecil kakaknya telah diambil oleh Kaisar Yuhua, dan kakaknya itu telah dijadikan tumbal untuk memperbaiki tungku immortal. Ruthless yang kesal akhirnya menghancurkan istana kerajaan Yuhua. Ruthless berjanji akan menunggu kakaknya walaupun ia bereinkarnasi ratusan kali. Ia tetap akan menunggu kepulangannya di dunia ini. Sementara itu, di masa sekarang, seorang pria bernama Yevan sedang membaca sebuah buku tentang zaman kuno. Ia lalu mendapatkan pesan pengingat untuk menghadiri acara reunian bersama dengan teman-temannya. Yevan lalu bergegas pergi ke lokasi pertemuan. Di tengah perjalanannya, Yevan mendapatkan informasi dari radio bahwa akan terjadi badai, sehingga para warga dihimbau untuk waspada. Sementara itu, di lokasi pertemuan, beberapa teman Yevan telah datang. Li Changqing, Li Yunxi, Cheng Hong, serta Lin Jia dan Soyi. Tak lama kemudian, Yevan akhirnya tiba. Karena sebelumnya Yevan adalah ketua kelas, ia langsung disambut oleh Lin Jia. Bersama dengan itu, Wen Cheng juga telah datang, serta Xiaoman yang juga datang bersama dengan temannya Kate. Lalu, di luar angkasa, para naga sebelumnya kini telah mendekati bumi. Para astronot itu kini melihatnya dan melaporkannya. Akan tetapi, mereka harus terhempas karena para naga itu menghancurkan stasiun mereka. Di sisi lain, Yevan dan teman-temannya menonton berita yang menginformasikan akan terjadi badai besar dan hujan petir, sehingga para warga harus segera evakuasi. Mereka akhirnya memutuskan untuk pulang. Li Yunxi kemudian menawarkan Lin Jia untuk mengantarkannya pulang. Begitu pula dengan yang lainnya. Namun, di tengah perjalanan mereka ternyata terjebak oleh banjir yang kini sudah sampai di kota. Mereka tak bisa keluar dari mobil karena banjirnya yang sudah tinggi. Untungnya, Yevan datang menolong mereka menggunakan kapal. Setelah menyelamatkan teman-temannya, Yevan bergegas pergi dan berusaha menghindari badai itu hingga membuat kapalnya terjebak di atas tebing. Mereka akhirnya turun dari kapal dan memutuskan naik ke atas gunung. Saat sampai di atas gunung, mereka terkejut karena badainya ternyata tidak sampai di situ. Lalu, dari atas langit, mereka pun melihat para naga sebelumnya yang menuju ke arah mereka. Naga-naga itu pun menghantam mereka sehingga mereka terjatuh ke bawah. Saat terbangun, mereka semua terkejut karena melihat adanya peti mati. Mereka kemudian mendekati peti itu dan mencoba memeriksanya. Ketika melihatnya dari dekat, Yevan menyadari
kalau itu adalah sebuah altar pengorbanan yang ada di masa kuno dan dinamakan sebagai altar 5 warna. Sementara itu, Lin Jia yang mencoba menyentuh patung altarnya malah tak sengaja membangkitkan sesuatu, yang mana kelima patung altar itu tiba-tiba saja mengeluarkan cahaya dan membentuk sebuah portal. Para naga yang sebelumnya tak sadarkan diri kini bangkit kembali dan bersiap menarik peti tersebut. Peti itu kemudian terbuka dan menarik mereka semua ke dalam peti. Saat berada di dalam peti itu, Yevan memberitahu teman-temannya untuk menggapai batu yang ada di dekat mereka. Batu-batu itu lalu bersatu dan membawa mereka ke suatu tempat. Mereka terkejut karena di tempat itu ternyata ada peti mati lagi. Namun menurut Yevan hal itu tidaklah penting asalkan mereka masih aman. Mereka lalu bersama-sama menghitung jumlah teman-temannya. Akan tetapi mereka semua merasa heran karena jumlah mereka menjadi 20 orang. Padahal sebelumnya ketika sedang reuni jumlah mereka hanya 19 orang saja. Yevan ternyata menyadari kalau orang yang bersembunyi itu adalah teman mereka yang bernama Feng Bo. Feng Bo menjelaskan bahwa ia sebenarnya datang ke acara reunian mereka. Hanya saja ia terlambat karena terhalangi banjir. Lalu ketika ia berlari ke atas gunung, ia pun bertemu dengan mereka. Setelah itu, Feng Bo menyarankan agar mereka memeriksa peti mati itu. Namun tiba-tiba saja mereka merasakan getaran yang keras. Itu disebabkan karena para naga yang telah sampai di tempat tujuannya. Mereka semua akhirnya dikeluarkan dari dalam peti tersebut. Yevan kemudian menyarankan agar mereka tetap bersama-sama dan tidak berkeliaran, sebab ia tak tahu mereka sekarang berada di mana. Namun Liyunsi tak mau bila hanya menunggu di tempat itu. Ia mengajak teman-temannya yang lain untuk pergi dan memeriksa keadaan. Karena tak mau berpisah, Yevan akhirnya mengikuti Liyunsi, begitu pula dengan yang lainnya. Lalu mereka menemukan sebuah patung yang menuliskan adanya jurang kematian. Yevan kini menyadari kalau mereka sekarang tidak lagi berada di bumi. Salah satu temannya tidak mempercayai itu dan tetap berlari ke depan. Untungnya ia masih bisa diselamatkan oleh Yevan dan yang lainnya. Mereka kemudian berniat kembali ke altar sebelumnya. Akan tetapi ketika Feng Bo dan Yevan memeriksa dari atas, mereka melihat adanya cahaya. Mereka akhirnya pergi ke tempat cahaya itu dengan berpijak di atas reruntuhan. Mereka pun sampai di tempat cahaya itu berada, yang mana tempat itu adalah sebuah kuil. Yevan kemudian menemukan sebuah batu yang unik. Karena penasaran dengan batu itu, Yevan lalu mengambilnya. Setelah itu, mereka lalu masuk ke dalam kuil tersebut. Saat masuk di dalam, terdapat banyak patung. Yevan menjelaskan bahwa patung itu adalah 8 jenderal besar dari kerajaan Kapila yang ditugaskan untuk menghabisi para iblis di seluruh penjuru. Lalu, saat Yevan menyentuh benda yang ada di bawah patung, salah satu dari teman mereka tiba-tiba saja terjatuh pingsan. Feng Bo hampir saja tergigit oleh makhluk yang telah menggigit temannya. Makhluk itu kemudian muncul lagi dan menggigit teman mereka. Feng Bo yang mencoba memukulnya tidak membuat makhluk itu berhenti. Namun ketika Yevan memukulnya dengan benda yang ia pegang, ternyata makhluk itu langsung terbakar habis. Ia pun menyarankan kepada teman-temannya untuk mencari benda pusaka lainnya. Lalu Yevan menyuruh teman-temannya untuk saling melindungi. Sementara Liyunsi yang mencoba mencari benda pusaka malah mengambil senjata yang ada pada patung 8 jenderal. Namun hal itu ternyata malah membuat patung-patung itu mulai bergerak. Monster-monster kecil yang menyerang Yevan kini semakin banyak, serta kuil itu pun semakin berguncang. Mereka semua terus berusaha melawan monster-monster itu. Yevan melihat kalau patung 8 jenderal saling mendekati. Ia langsung menyadari cara untuk melawan monster itu dengan membentuk formasi 8 diagram. Setelah membentuk formasi, monster-monster itu kini tak bisa menyerang mereka.
Yevan mengarahkan teman-temannya agar mereka kembali ke altar saja. Saat keluar dari kuil, salah satu teman mereka terkena serangan monster dari atas. Yevan dan Pengbo kemudian bekerja sama untuk mengambil papan nama kuil itu agar bisa melindungi mereka jika terkena serangan dari atas. Ketika menjauh dari kuil itu, monster tersebut semakin banyak dan mengelilingi mereka, sehingga mereka kini tak bisa melangkah lagi menuju altar. Yevan lalu merasakan sesuatu pada benda pusakanya. Ia kemudian menyerang para monster itu dengan menyemburkan api. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan menuju altar. Di sisi lain, kuil sebelumnya kini mulai hancur dan mengeluarkan cahaya yang bisa menghancurkan manusia. Sementara Yevan dan yang lainnya kini mendapatkan serangan dari bawah tanah. Li Yunxi yang tak ingin mati memutuskan bergegas pergi ke altar sehingga merusak formasi mereka. Untuk menyelamatkan diri, mereka semua akhirnya berlari menuju altar. Untungnya di dalam altar terdapat pelindung yang kuat sehingga monster-monster itu tak bisa masuk. Begitu pula dengan cahaya yang sebelumnya bisa menghancurkan manusia. Lalu Li Yunxi yang sebelumnya melihat kekuatan benda pusaka milik Yevan berencana untuk mengambilnya. Ia kemudian menyuruh Cheng Meng untuk mengambil benda pusaka itu. Sementara itu, portal yang sebelumnya membawa mereka kini telah muncul. Akan tetapi, portalnya masih tertutup sehingga mereka tak bisa pergi dari tempat itu. Ketika Yevan sedang mencari tahu bagaimana cara untuk membuka portalnya, tiba-tiba Cheng Meng datang dari belakang dan berusaha merebut benda pusakanya. Untungnya, Yevan berhasil mengetahuinya dan menangkap Cheng Meng. Yevan mengancam Cheng Meng untuk memberitahu siapa yang menyuruhnya. Karena takut mengatakan yang sebenarnya, Cheng Meng lalu mengatakan kalau Li Changqing lah yang menyuruhnya. Hal itu membuat Pengbo marah dan langsung menghajarnya. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara yang sangat keras, yang mana itu ternyata leluhur para monster kecil itu. Ia muncul dari dalam kuil yang sebelumnya mereka datangi. Monster itu mengeluarkan energi yang sangat kuat sehingga membuat pelindung mereka rusak. Monster kecil yang sebelumnya mengikuti mereka kini masuk ke dalam. Untungnya pelindung mereka dengan cepat pulih kembali. Saat sedang bertarung, Yevan tak sengaja menjatuhkan darah monster kecil itu di lantai, sehingga altar itu pun langsung mengeluarkan cahaya. Yevan menyadari bahwa darah bisa memberikan energi pada altar itu untuk membuka portalnya. Ia langsung memberitahukan teman-temannya yang lainnya untuk membantunya. Namun monster raksasa kini telah sampai di tempat mereka. Yevan mengatakan agar mereka tetap fokus untuk memberikan energi pada portal itu, yang mana hal itu ternyata berhasil membuka portal tersebut. Para naga yang sebelumnya tertidur kini bangkit kembali untuk menarik petinya. Lalu peti yang sudah siap berangkat kini telah terbuka. Akan tetapi mereka semua sama sekali tidak ditarik masuk ke dalam. Hal itu disebabkan badai yang semakin besar sehingga portalnya kini tak terlihat. Sementara itu, monster raksasa yang telah sampai berhasil menghancurkan pelindung mereka. Monster itu kemudian masuk ke dalam dan mendekati peti tersebut. Ia mencoba mengambil peti yang ada di dalamnya. Namun, peti yang ada di dalam ternyata memiliki pelindung sehingga monster itu langsung terhempas. Monster itu kemudian mengamuk dan hampir saja menginjak Yevan. Untungnya batu yang sebelumnya Yevan ambil menghentikan gerakannya, sehingga Pengbo memiliki waktu untuk menyelamatkan Yevan. Yevan lalu menyuruh Pengbo untuk melindungi teman-teman mereka, sementara ia akan mencoba sesuatu dengan batu yang ia ambil. Di sisi lain, monster raksasa kini mencoba menghancurkan peti itu. Akan tetapi, peti tersebut memiliki pelindung yang kuat. Monster raksasa kemudian menyerap benda pusaka mereka dan menghancurkannya. Ia mulai kembali mengamuk dan menyerang mereka. Sementara Yevan kini berhasil naik ke atas altar dengan bantuan dari rantai monster raksasa. Saat berada di atas, Yevan mengeluarkan batunya dan siap menyerang. Ia pun langsung melompat
ke arah monster raksasa dengan memegang batunya, sehingga membuat senjata yang tertanam di tubuh monster raksasa langsung aktif dan melukainya. Portal yang sebelumnya terhalangi oleh badai kini telah terlihat kembali. Para naga pun kini bersiap untuk memasukinya. Mereka semua kemudian ditarik masuk ke dalam peti tersebut dan akhirnya berhasil meninggalkan dunia itu. Di sisi lain, monster raksasa kini berubah menjadi cahaya dan masuk ke dalam tanah, yang mana cahaya itu pergi ke tubuh asli leluhur para monster buaya. Sementara itu, di dalam peti, Pengbo sangat kesal dengan apa yang terjadi kepada mereka, sebab mereka harus dikirim ke dunia lain dan melawan monster raksasa. Lalu, ketika Yevan sedang memeriksa petinya, Showman datang menyapa dan menanyakan tentang siapa yang membangun peti itu. Menurut Yevan, apa yang terjadi sejak awal sudah berada di luar pemahaman mereka. Mungkin saja semua yang terjadi adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Mereka semua pun mempertanyakan apakah mereka bisa kembali lagi ke bumi. Ketika sedang beristirahat, Yevan terbangun karena mendengar Cheng Meng yang kesakitan. Begitu pula dengan yang lainnya terbangun karena mendengar suaranya. Saat memeriksanya, Cheng Meng ternyata telah tewas. Liun Xi menuduh kalau Yevan lah yang telah menghabisi Cheng Meng, karena sebelumnya Yevan marah kepada Cheng Meng dan ingin balas dendam. Teman-temannya yang lainnya juga sependapat dengan Liun Xi, karena hanya Yevan lah yang memiliki motif untuk menghabisi Cheng Meng. Namun, tiba-tiba saja monster kecil keluar dari tubuh Cheng Meng. Untungnya, Yevan berhasil memukul monster itu. Akan tetapi, satu monster berhasil kabur. Yevan kemudian menyuruh Feng Bo untuk menjaga teman-temannya. Sementara ia akan mengejar monster itu dan mencoba menghabisinya. Ketika sedang mencarinya, monster itu menyerangnya dari atas. Yevan menyadarinya dan berhasil menghindarinya. Setelah menghabisi monster itu, Yevan tak sengaja menyentuh petinya, sehingga peti itu mengeluarkan tulisan-tulisan kuno. Tulisan itu lalu masuk ke dalam pikirannya. Yevan kemudian kembali kepada teman-temannya dan memberitahukan bahwa ia telah berhasil menghabisi monsternya. Lalu, tiba-tiba mereka merasakan getaran yang keras. Peti itu kemudian mengeluarkan cahaya yang menurut Yevan itu adalah titik jalan surgawi. Para naga kini telah berhasil sampai ke dunia tujuan mereka. Namun, peti yang dibawa oleh para naga menyambar tebing, sehingga membuat Yevan dan yang lainnya terpental. Setelah mendarat, mereka semua langsung dikeluarkan dari peti itu. Dan peti tersebut langsung jatuh ke bawah gunung bersama dengan para naga. Kini, mereka sudah tak punya kendaraan lagi untuk kembali. Yevan lalu memberitahu mereka apa yang terjadi pasti memiliki alasan. Jika mereka mengetahui apa yang terjadi, pasti mereka akan bisa kembali. Mereka akhirnya memutuskan untuk memeriksa dunia tersebut. Yevan dan teman-temannya kini mulai berjalan menyusuri dunia tersebut. Mereka lalu menemukan sebuah tanda di batu yang bertuliskan bahwa tempat tersebut adalah tanah terlarang. Tiba-tiba burung raksasa terbang di atas mereka. Yevan yang mengetahui kalau burung itu adalah burung rok memberitahu teman-temannya agar tidak bergerak, sebab burung rok memakan makhluk yang bergerak. Namun Liun Xi tidak mendengarkan Yevan dan memilih untuk lari. Hal itu pun membuat burung rok mengejar mereka. Saat sedang berlari, Yevan melihat sebuah gua. Ia dan teman-temannya kemudian masuk ke gua itu untuk berlindung. Burung rok terus saja mengejar mereka dan memaksa masuk ke dalam gua. Namun Yevan kembali menyuruh teman-temannya untuk tidak bergerak, sehingga burung rok akhirnya pergi meninggalkan mereka. Akan tetapi Liun Xi dan anggotanya yang berada di luar gua kini menjadi sasaran burung rok. Melihat hal itu, Yevan dan Feng Bo keluar dari gua dan berusaha membantu mereka. Liun Xi hampir saja menjadi mangsa dari burung rok. Untungnya
Yevan datang tepat waktu dan menyelamatkannya menggunakan benda pusakanya. Setelah itu, mereka lalu melanjutkan perjalanan menyusuri dunia itu. Rasa lapar yang mereka rasakan membuat Yevan memutuskan untuk membagi mereka dalam beberapa kelompok dan mencari makanan. Yevan dan Pengbo yang mencari bersama menemukan sebuah sungai. Lalu, ketika sedang mencuci muka di sungai itu, Yevan melihat ada pohon yang memiliki buah. Mereka kemudian pergi memeriksa pohon tersebut. Ketika melihat buahnya, Yevan merasa kalau buah itu beracun. Akan tetapi, Pengbo ternyata sudah memakannya 2 kali dan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Yevan akhirnya memakan buah itu juga. Sementara itu, Li Yunxi dan teman-temannya yang tidak menemukan makanan memutuskan untuk beristirahat. Li Yunxi mengatakan bahwa jika ia memiliki kesempatan, maka ia akan menghabisi Yevan. Namun hal itu ditentang oleh temannya, karena menurutnya Yevan sudah menyelamatkan mereka. Lalu tiba-tiba air berwarna hitam keluar dari gua yang ada di belakang mereka. Li Yunxi dan teman-temannya kemudian melarikan diri. Dari dalam gua itu keluarlah tentakel monster yang menangkap kedua teman Li Yunxi. Di sisi lain, Yevan kini bertemu dengan temannya yang lain. Pengbo kemudian memberikan buah yang mereka dapatkan. Li Yunxi yang sebelumnya melarikan diri kini datang menemui Yevan dan meminta bantuannya untuk menyelamatkan teman mereka yang masuk ke dalam gua. Sementara kedua teman lainnya pergi mencari anggota yang lain agar ikut membantu mereka. Ketika sampai, Li Yunxi berpura-pura lupa di mana tempat guanya berada, hingga ia pun menunjukkan sebuah lubang yang berada di dekat mereka. Yevan sebenarnya mulai curiga dengan tingkah laku Li Yunxi. Ketika Yevan sedang memeriksa lubang itu, dari belakang Li Yunxi langsung berlari untuk mendorongnya. Untungnya Yevan sudah mencurigainya dan berhasil menghindarinya. Namun dari lubang itu keluarlah monster yang mengerikan. Yevan dan Pengbo lalu berusaha melarikan diri dari kejaran monster itu. Ketika sedang berlari, Yevan bertemu dengan teman-temannya yang lain. Teman-temannya terkejut melihat Yevan dan Pengbo yang sedang dikejar monster mengerikan. Mereka semua kemudian berusaha melarikan diri dari kejaran monster itu. Akan tetapi, tiba-tiba monster itu berhenti mengejar mereka. Yevan dan yang lainnya lalu merasakan panas dan sesak napas, sehingga membuat mereka semua pun jatuh pingsan. Saat terbangun, Yevan melihat Pengbo telah menjadi anak kecil. Pengbo juga memberitahunya bahwa Yevan telah menjadi anak kecil. Pengbo mengatakan bahwa ia tak tahu apa yang terjadi, karena setelah bangun dari pingsannya, ia melihat keadaan mereka telah berubah. Yevan dan Pengbo kemudian pergi memeriksa teman mereka yang lain. Saat melihat teman-temannya, ternyata mereka semua telah menjadi tua. Namun, 2 orang temannya tidak berubah sama sekali. Lalu tiba-tiba, monster yang sebelumnya mengejar mereka muncul dari dalam air. Monster itu kini kembali mengejar mereka. Yevan kemudian berusaha menyelamatkan temannya yang terjatuh dengan menyemburkan api melalui benda pusakanya. Monster itu berhasil menahan serangan Yevan dan menghempaskannya, sehingga benda pusaka Yevan terlempar. Yevan dan yang lainnya kembali melarikan diri lagi, hingga Yevan dan Pengbo akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan teman-temannya dan berusaha mengalihkan perhatian monster itu agar teman-temannya bisa selamat. Ketika sedang berlari, Pengbo memberitahu Yevan bahwa sepertinya kekuatan mereka telah bertambah. Namun, karena mereka masih dikejar oleh monster itu, Yevan tidak fokus mendengarkannya. Mereka berdua kini sangat gesit menghindari serangan monster itu, hingga mereka memutuskan melompat ke bawah tebing. Monster itu ternyata masih terus mengejar mereka berdua. Lalu,
beberapa bola api menerjang monster itu, begitu juga dengan mereka berdua. Monster itu kemudian berusaha memakan Yevan. Untungnya Pengbo berhasil menyelamatkan Yevan dan mereka kembali turun ke bawah tebing. Ketika sedang berlari dari kejaran monster itu, Yevan menyadari kalau monster itu bisa terluka jika terkena bola api. Yevan lalu menyuruh Pengbo untuk mencarikannya tempat yang bagus melawan monster itu. Saat akan tertangkap, Yevan akhirnya melemparkan benda pusakanya sehingga membuat monster itu akhirnya berhenti bergerak dan kini terkena bola api yang sangat banyak. Namun bola api itu ternyata tak hanya mengenai monster tersebut, melainkan Yevan dan Pengbo juga, sehingga mereka pun terjatuh ke bawah tebing lagi. Lalu ketika teman-temannya datang mencari Yevan, mereka menganggap kalau Yevan dan Pengbo telah mati. Akan tetapi Yevan dan Pengbo ternyata masih selamat. Mereka kemudian melihat sesuatu yang bersinar di atas tebing, yang mana itu ternyata adalah sebuah istana yang besar. Mereka semua memutuskan untuk pergi melihat tempat tersebut. Namun karena sebagian temannya telah menjadi tua, membuat mereka berjalan sangat lambat. Pengbo lalu mengambil sebuah ranting untuk membantu temannya berjalan. Mereka kemudian terus berjalan hingga pagi harinya. Tubuh Yevan dan Pengbo kini berubah kembali menjadi normal. Sementara teman-temannya yang lainnya ternyata tidak berubah sama sekali. Mereka masih saja menjadi orang yang sudah tua. Pengbo melihat pohon yang rantingnya ia ambil sebelumnya. Ia menyadari kalau mereka hanya berputar-putar saja di tempat itu. Lalu kelopak bunga tiba-tiba terbang di dekat Yevan. Ketika melihat kelopak bunga itu, Yevan berpikir kalau kelopak itu adalah penunjuk jalan. Yevan akhirnya memaksa teman-temannya untuk kembali berjalan. Mereka semua pun mengikuti kelopak bunga tersebut. Hingga saat telah berjalan jauh, mereka akhirnya keluar dari hutan tersebut. Mereka semua pun sangat senang karena bisa selamat. Namun tiba-tiba saja mereka melihat seseorang yang sedang terbang, yang mana seseorang itu ternyata terbang menghampiri mereka. Pria tua tersebut bernama Wu Qinfeng. Yevan dan yang lainnya kemudian langsung bersiaga.